Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah remaja Jemaat Gedung Yordan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan kemurahan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan mari kita mulaikan ibadah kita. Dan saya mengucapkan selamat beribadah. Mari berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami panjatkan kehadirat-Mu karena berkat dan cinta kasih-Mu sepanjang kehidupan kami tidak pernah berhenti. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau tuntun ibadah kami agar ibadah kami boleh berjalan dan boleh berakhir hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari berdoa, kembali lagi anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mengakui segala dosa yang telah kami perbuat melawan kedua orang tua kami, sesama kami, terlebih kepadamu. Tolong Engkau ampun itu agar kami layak duduk seidangan dengan sabda firman-Mu. Inilah doa kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dengan perikop, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Shalom, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Sekarang torang akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Dalam bacaan Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, itu merupakan nyanyian syukur atas keselamatan yang diawali dengan kata pembukaan, pada hari itu engkau atau umat berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadapku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku." Maksud dari perkataan ini, supaya umat Israel mengungkapkan syukur kepada Tuhan, sekalipun mereka tahu tentang kemurkaan dan kemarahan Tuhan atas perbuatan dosa mereka dengan tidak setia kepada Tuhan. Yesaya mengajak umat melihat ke belakang dan belajar dari kemarahan sekaligus kemurahan Allah.
kemarahan Allah agar umat tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, bahwa apa yang telah dilakukan umat sangat berdosa di mata Allah. Karena itulah mereka menerima hukuman Allah. Meskipun hukuman terasa berat, namun hal itu bukan akhir dari karya Allah. Itulah sebabnya umat Israel, khususnya Yehuda dan Yerusalem, diajak belajar dari kemurahan Allah, agar umat Allah tetap bersyukur dalam segala keadaan atas kebaikan dan keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi mereka. Mengucap syukur dalam segala keadaan kepada Tuhan merupakan bentuk ungkapan iman Kristen. Mengucap syukur dapat dilakukan dalam bentuk nyanyian dan pujian seperti umat Israel, yang dimana mereka telah menerima hukuman atau murka dari Tuhan sebagai bentuk pendisiplinan kepada mereka supaya taat dan setia kepada Tuhan. Begitu juga kita dalam keadaan sukar, sedih, khawatir dan gembira, ataupun bersuka cita, maka kita harus tetap bersyukur. Kemarahan atau murka Tuhan bukanlah hukuman yang terus-menerus berlangsung, tetapi itu mengingatkan manusia atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Hukuman kepada manusia karena melakukan kesalahan dan dituntut untuk bertobat dengan mengungkapkan nyanyian syukurnya, namun Tuhan tidak selalu menghukum tetapi menyatakan kemurahan dan belas kasih-Nya serta menganugerahkan karya keselamatan melalui Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan yang terus-menerus memancar dan mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Tetaplah kita bersyukur dalam segala keadaan, termasuk ketika kita mengalami kesusahan dan kesedihan yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung dengan mewabahnya virus corona ini. Memang hal ini dapat saja sebagai bentuk hukuman Tuhan kepada semua orang, baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang yang tidak percaya. Namun, tetaplah kita bersyukur dan memanggil nama Tuhan dalam berbagai bentuk ibadah yang dilaksanakan oleh Gemim, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita sebagai orang yang percaya dan sebagai remaja Kristen, tetap harus memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib di antara bangsa-bangsa. Apapun keadaannya, kita tetap beribadah, bersyukur, memberi persembahan dan saling membagi. Kita tetap berseru dan bersorak-sorai kepada Tuhan yang Maha Kudus dan Agung, supaya Tuhan Yesus tetap menguatkan dan menolong kita semua. Amin. Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita setelah doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan sayang Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan kami saat ini, kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik remaja, bahkan pembina remaja yang hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan sehari-hari maupun pelayanan. Bagi adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang mungkin belum bisa beribadah pada hari ini, kami tidak tahu apa yang menjadi halangan dan pergumulan mereka, tapi kami percaya Tuhan pasti ada bersama-sama dengan mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya memberkati obat dan makanan yang mereka terima. Biarlah melalui semuanya itu mereka memperoleh kesembuhan. Yang masih mengeraskan hatinya, Tuhan ketuk pintu hatinya, sadarkan dan ingatkan mereka bahwa mengikuti persekutuan dengan Tuhan seperti yang kami lakukan saat ini sangat berarti bagi hidup kami sebagai remaja dan pembina remaja. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pengurus remaja dari ketua sampai anggota-anggota. Berkati kami semua dalam melakukan tugas dan pelayanan dan program-program yang telah kami rencanakan, bahkan yang sudah kami lakukan maupun yang belum kami lakukan. Karuniakanlah akal budi kemampuan serta kerjasama yang baik di antara kami, agar kami dapat melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita dan atas perkenanan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Ampuni segala dan setiap dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada saat ini sudah selesai dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu.